Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Kamis 17 September 2020 adalah Kamis Pekan Biasa ke-24. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita mendengar satu peristiwa tentang Yesus yang diundang oleh seorang yang bernama Simon, orang Farisi, untuk satu perjamuan. Dan kemudian ada seorang wanita yang terkenal sebagai seorang pendosa. Wanita itu datang menjumpai Yesus di rumah Simon, yang adalah orang Farisi. Yesus menerima kehadiran wanita itu, bahkan membiarkan wanita itu membasahi kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ada keberanian luar biasa dari wanita ini untuk datang ke rumah seorang Farisi.
Dari mana ia memperoleh keberanian ini? Saya percaya bahwa keberanian itu untuk datang kepada Yesus itu ia miliki karena imannya akan Yesus, karena keyakinannya bahwa Yesus pasti akan menerima dia dengan penuh belas kasihan. Iman dan keyakinan itulah yang membuka pintu hatinya untuk menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Dosamu telah diampuni. Kata-kata Yesus itu sungguh-sungguh menyentuh. Dosamu sudah diampuni. Yesus menunjukkan belas kasih yang luar biasa kepada wanita ini. Dan pengalaman dikasihi itu kemudian membuat wanita itu menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Ia bertobat, ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan ia menjadi manusia baru. Doa-doa kita dan kebaikan yang mengalir dari doa-doa itu tidak mengubah hati Tuhan, tetapi doa-doa dan kebaikan-kebaikan yang mengalir dari doa itu membuka hati kita untuk menerima kasih, pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Kasih dan belas kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, tetap sama dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah mengalami kasih yang seperti itu, disentuh oleh kasih yang begitu dalam, belas kasihnya yang sungguh-sungguh menjadi pengalaman nyata kehidupan kita dalam pengampunan Tuhan kepada kita, mestinya cinta kasih dan belas kasih Tuhan itu menjadi daya dorong bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.